itu satu hal yang memang penyakit dalam tanda kutip, tapi baik kan? Baik ya, Pak. Pembalasan dendam sebetulnya. Balas dendam ya. Bahwa waktu saya Balas dendam yang baik nih. Halo, bertemu kembali dengan saya di Ray Podcast Salam Properti. Bersama saya sudah ada Pak Adri Istanbul Linggagayo. Sehat, Pak? sehat, alhamdulillah. Ya, itu yang mahal, Pak. Ya, kesehatan itu nomor satu. ya. Nah, ini dari Surabaya kapan nih, Pak Adri nih? Ya, saya sudah berada di Jakarta sejak seminggu yang lalu, dan saya memang 2 minggu di Surabaya, 2 minggu di Jakarta. 2 minggu di Jakarta ya. Ya, ada yang dikerjakan atau lagi ada lobby-lobby khusus? Ya, dan memang kita memang memiliki beberapa proyek, ya, baik yang ada di Surabaya, di Jawa Timur, ataupun di Jabodetabek. Ya, kita tentu bekerja itu bagaimana kita melakukan sebuah sinergi lah, bersilaturahmi juga dengan stakeholder yang ada di real estate, di Ray ya khususnya. Ray ataupun juga dengan. Dan memang Pak Adri emang doyan ya silaturahmi nih. Iya, karena memang silaturahmi itu kan soalnya nggak hanya di lingkungan developer ya, di teman-teman media ya cukup familiar. Iya. Adri mana sih? Oh, Adri Jawa Timur, Adri Surabaya. Podojoyo Masur masih kan, Pak? Betul. Oke. Jadi kita berada di PT Podojoyo Masur Group, ya, kita banyak mengerjakan proyek properti dan juga kita bersinergi dengan beberapa perusahaan besar seperti Ciputra Group ya, dan juga dengan Lipo Group. Nah, kita ada sinergi joint operation di beberapa proyek. Pak, tadi saya nggak banyak nanya soal proyek nih di awal nih. Siap. Yang menarik nih, Pak Adri baru menyelesaikan S2-nya. Terus IPK-nya bukan kaleng-kaleng, 3,86. Yes. Dan tampil di panggung, tapi ada sesuatu katanya, mungkin Pak Adri bisa ceritakan ada motivasinya apa, terus apa yang bikin haru dari peristiwa akhir tahun lalu, Pak ya? Di Oktober ya. Jadi memang saya adalah tipikal yang selalu belajar dan pengen belajar, dan saya adalah orang kampung yang berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Pada saat saya S1 itu saya melihat ada yang pada saat ada orang wisuda ada di panggung kehormatan. Wah, naik podium. Iya, naik podium kehormatan berarti dia harus memenuhi kualifikasi IPK terbaik ataupun menjadi tauladan. Nah, sehingga ada satu keinginan, saya berdoa kepada Tuhan pada wisuda nanti saya di S1 itu saya akan bisa bersama orang tua saya di podium kehormatan itu. Tapi sayangnya IP saya cuma 3,00 S1 di Institut Manajemen Koperasi Indonesia, sehingga saya tidak bisa membawa ibu saya ke podium itu dan saya tidak bisa muncul itu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa di panggung kehormatan itu. Nah, itu 30 tahunan lalu. 35 tahun yang lalu ya, dan 35 tahun yang lalu. Dan saya juga, kenapa tadi alasannya saya melanjutkan S2, salah satu motivasinya saya bisa informasikan bahwa saya lulus S1 tidak berhasil di podium kehormatan, maka saya pengen membawa ibu saya ke podium kehormatan. Alasan yang lain tentu menambah ilmu, itu adalah klasik ya. Yang kedua menambah jaringan. Yang ketiga, ini sebetulnya unik gitu loh, bahwa sebetulnya saya ingin, ini ceritanya agak lucu gitu. Kenapa nih, Pak? Ada behind-nya bahwa di skripsi saya itu di ucapan terima kasih di S1. Di S1 skripsi saya. Thanks to ya. Ya, bahwa saya thank kepada seseorang
Ya katakanlah waktu itu pacar saya mantan, gitu. Pacar kan pacar itu kan. Ya. Tapi setelah itu tertulis dan ada di library saya di rumah ya. Istri saya baca. Oke. Ya memang bukan nama dia, memang pada saat itu bukan pacar saya, sehingga dia merasa kesel gitu ya, wajar lah. Itu berarti kan dia cinta juga. Nah, sehingga saya harus juga menuliskan, berarti kan di S2 tesis kan. Oh, itu motivasi yang sangat kuat gitu ya, dan itulah akhirnya saya kuliah bla bla bla, saya bisa menyelesaikan selama 2 tahun, dan ketika saya sidang skripsi saya juga nilai A, di sidang tesis ya, IPK saya 3,86, sedikit jumawa juga. Wah, kali ini saya akan berada di panggung kehormatan. Itu 3,86 nyaris sempurna, ya? Udah sempurna sebetulnya kan, sudah summa cum laude kan. Tapi ada yang lebih tinggi. 2 hari sebelum wisuda kan biasa ada pembekalan. Ya. Nah, waktu pembekalan itu buat naik podium nih. Iya, sama pemberian penghargaan 10 besar. Ketika dipanggil nomor 10, nomor ini gitu ya kan. Nah, saya nomor 3, jadi hilanglah sudah harapan untuk berada di panggung kehormatan. Nah, saya tetap bersyukur juga bahwa walaupun tidak di panggung kehormatan, bukan nomor 1 tapi nomor 3, the best lah. The best. Bahwa di usia 54 tahun, saya masih bisa mendapatkan itu. Nah, dan itu bareng anak juga, Pak? Betul. S1 juga. Sudah, anak saya juga berbarengan wisuda bersama saya. Dia juga bareng beda selisih 1 hari saya sidang. Saya sidang tesis, anak saya sidang skripsi. Nah, ketika wisuda itu ini di Erlangga katanya. Di Universitas Erlangga ya. The best 10 lah di Indonesia dan juga termasuk bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, ranking 200-an di dunia lah ya. Kita bangga terhadap Universitas Erlangga ya. Nah, jadi ketika singkat ceritanya, ketika wisuda sudah ngomong yang mahasiswa yang memang berprestasi di podium kehormatan itu, dan ketika Pak Rektor Profesor Muhammad Nasik ini bicara memberikan sambutan, saya tidak tahu gitu loh. Tiba-tiba beliau meminta kepada lulusan S2, dia mau hari ini memberikan kesempatan untuk berada di podium kehormatan. Kita ada kurang lebih 300-an lulusan S2, adalah sekitar 50-100 orang yang mengangkat tangan. Dan ya alhamdulillah, saya dituduh antara percaya dan tidak percaya juga saya. Wah, sesuatu banget gitu, sampai saya saya disuruh lari juga sama Pak Rektor sambil guyon. Nah, setelah saya berpidato kurang lebih 2 menit. Oh, diminta sambutan juga nih? Iya, di podium kehormatan, bicara di podium kehormatan. Nah, setelah itu saya bicara, saya sampaikan bahwa Pak Rektor, hari ini juga anak saya ikut di wisuda. Namanya Muhammad Surya Ilyas Mahardika Bahri. Panggil anaknya gitu kan, dipanggil sama Pak Rektor. Dan anak saya pun muncul ke podium kehormatan. Berbarengan saya ada di situ dan disuruh bicara juga, disuruh pidato juga. Dengan kostum yang sama. Dengan toga ya. Suasananya sangat bagus sekali ya, dan hikmat. Dan anak saya ditanya sama Pak Rektor, tingginya berapa gitu ya, terus kamu yang memotivasi kamu siapa? Anak saya menjawab, ibunya. Nah, itu berarti istri bapak juga katanya. Dipanggil lah istri saya ke depannya kan, dikasih bunga. Dan saya bilang sama Pak Rektor, Pak Rektor, hari ini juga ibu saya dari Tanah Karo datang. Ibu umur berapa, Pak? Udah umur 82 tahun. Ya, sudah alhamdulillah sehat. Nah, akhirnya ibu saya juga tampil ke podium itu. Sehingga saya bilang, kita harus selalu bicara positif. Karena bukan hari ini Tuhan menjawab doa kita, bisa besok, dan bisa 35 tahun itu. Doa saya terjawab. Mimpi 35 tahun itu ya. Setelah 35 tahun, sungguh luar biasa bagi saya. Dan ini yang harus kita syukuri, sebuah kerja keras, bahwa doa, omongan positif, frekuensi yang baik itu akan menggetarkan, dan alam semesta pasti mendukung. Mestakung ya. Mestakung. Gitu deh. Nah, itu Pak Ari gimana ngebagi kesibukannya saat itu kan? Ya, jadi memang kita harus
mengambil waktu itu dengan harus punya strategi juga sebetulnya. Iya, iya. Disiplin Bahwa udah harus lah ya. Itu automatically bahwa saya memiliki mentor namanya Pak Teguh Kinarto, yang founder dan pemilik daripada PJM Group ini, dan juga mantan Ketua REI Jawa Timur, dan juga Wakil Ketua Umum REI, dan sekarang di BPO. Dan Pak Teguh Kinarto ini punya prinsip bahwa waktu itu adalah uang, ya, oke? Kalau uang bisa dicari, tapi kalau waktu tidak bisa dicari. Nah, dan waktu itu harus kita punya bagaimana kita membaginya. Maka kita harus punya perencanaan dalam hidup. Di samping punya perencanaan, punya goals. Dan kita harus bertanggung jawab. Nah, tentu saya karena mengambil S2 ini adalah program eksekutif yang diselenggarakan di sore hari, tidak terlalu masalah kan bagi saya sebetulnya untuk membagi waktu. Karena bagi kita yang paling penting itu kan mengikuti perkuliahan itu dengan baik, ya kan? Terus juga mengatur waktu. Dan karena memang saya sudah di BOD, tentu saya bisa membagi waktu saya dengan kegiatan-kegiatan. Tidak hanya di dalam pekerjaan, di dalam organisasi, di dalam saya nggak hanya di REI aja, di Kadin juga aktif, tapi di Kadin juga aktif ya Pak? Saya di Kadin juga aktif. Jawa Timur ya? Dulu saya wakil ketua umum Kadin Jawa Timur, dan saya terakhir sebagai ketua Komite Pengusaha Berintegritas Kadin Pusat. Kupas namanya. Kupas, ya. Saya bersama juga ketua Komtab, di mana wakil ketua umumnya adalah Anindya Bakri. Anindya Noven Bakri ini adalah sebagai wakil ketua umumnya, dan pada masa itu Pak Rosan. Ya, Rosan. Nah, jadi saya cukup aktif di organisasi REI, Kadin, dan juga sebagai ketua IKI Kopin. Jadi keluarga alumni Institut Manajemen Koperasi Indonesia yang sekarang sudah menjadi IKOPIN University. Dan ada satu yang unik, bahwa 10 wakil ketua umum REI ini adalah semua lulusan institut. 9 lulusan ITB, 1 lulusan IKOPIN. Tapi sangat membanggakan lah bahwa dan saya juga melakukan semacam coaching sebagai dosen di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik, di mana REI DKI ini membuat bekerjasama dengan REI DKI. REI DKI mini MBA yang secara reguler. Lulusan real estate itu Pak? Properti ya? Properti ya, jadi bekerjasama dengan Fakultas Teknik. Nah, alhamdulillah ternyata masih jadi dosen favorit juga. Dosen favorit. Itulah kira-kira bahwa perjalanan hidup kenapa sih Pak? Di tengah kesibukan lah ya, di properti, terus di organisasi, terus terakhir ya menjadi dosen ya di mini MBA itu Pak. Kenapa alasannya? Ingin membagi ilmu atau tetap jadi menjaga kewarasan nih biar biasa berinteraksi, silaturahmi, gimana Pak? Yes, jadi tadi kan kita sudah filosofi dasarnya kan silaturahmi. Jadi berbagi, menjaga kewarasan, yes. Tapi sebetulnya kita di situ adalah bagaimana kita men-sharing sesuatu, karena ibaratnya kita pisau itu semakin diasah kan semakin tajam. Iya. Ya itu dia. Dan juga saya berpunya filosofi seperti sumur. Iya. Jadi kalau sumbernya ini akan tetap terus ada, walaupun kita semakin kita ambil semakin kita bagikan, semakin banyak dia. Dan Bapak jadi belajar lagi gitu ya? Saya harus belajar lagi. Dan itu juga memotivasi saya supaya mengambil S2. Karena masa saya dosen S2, tapi masih S1 kan? Kira-kira kan? Jadi tambah juga jaringan. Jaringan ini yang luar biasa. Sempetin ya terbang ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta buat itu ya. Saya membuat priority untuk itu. Saya tidak hanya mengajar di situ, juga di diklatnya REI juga saya mengajar. Dan berbagi itu indah lah. Dan saya meyakini dan ilmu yang dibagi Pak. Ilmu yang dibagi, dan kata Allah kan bahwa itu menjadi kekal kan selamanya. Apabila itu diamalkan oleh orang lain, mudah-mudahan insya Allah lah ya, kita berharap seperti itu. Tapi tujuan-tujuan mulia ini saya ungkapkan bukan sebuah kesombongan, tapi ini supaya bisa menular
kepada semua teman-teman, kita punya prinsip ATM. Apa tuh Pak? Amati, tiru, modifikasi. Ya, modifikasi ya. Modifikasi, kita sesuaikan, kita adjust. Apa sesungguhnya, jadi kelemahan kita selama ini sebetulnya kan di pendidikan, di sumber daya manusia. Saya anak kampung, saya merasakan itu. Tapi ketika saya bergaul dengan teman-teman di RE ini yang memiliki, yang alumni ITB, saya bangga ya bahwa mereka hebat. Saya harus sama seperti mereka. Itu kan satu cita-cita, bukan iri. Bukan iri. Bukan iri. Ya. Saya mengambil hal-hal mana yang positif. Jadi role model nih. Role model. Saya bisa berteman dengan Pak Sulaiman Sumawinata, misalnya lulusan dari ITB, ahli planologi. Tentu ada transfer knowledge namanya. Jadi kita saling bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa selalu memberikan nilai tambah. Itulah prinsip yang diajarkan langsung kepada saya oleh Bapak Sofyan Djalil, mantan Menteri ATR, Kepala BPN ya. Pak Sofyan Djalil ini juga saya anggap sebagai mentor saya, yang selalu memberikan sesuatu hal yang baru, sesuatu nilai tambah, bagaimana dia bisa mengungkapkan sebuah getaran frekuensi misalnya, ya. Kalau kita menggetarkan frekuensi baik, akan berbalik menjadi frekuensi baik. Bagaimana kita bicara dengan pohon, itu juga sesuatu bagi saya ya. Karena beliau ada satu cerita bahwa membunuh pohon di Afrika sana tidak perlu dengan pakai pisau atau pakai apa namanya, racun atau apa. Ya, cukup dengan ditendang-tendang saja atau diteriakin, mati kamu pohon, mati kamu pohon, mati tuh pohon. Dan ini sering saya lihat, dan itu oleh orang-orang tua saya di kampung itu ya. Dia selalu bicara dengan padinya, berbuah banyaklah kamu, bernyanyi dia, bersenandung kegembiraan, dan itu doa. Dan itu akan dijawab oleh Allah itu gitu. Berpikir berbuat yang baik-baik seperti Pak Adri dulu ya. Doa 35 tahun lalu ya. Baru terjawab setelah 35 tahun di podium. Di podium kehormatan itu impian saya. Jangan gelar S2-nya kagak perlu, tapi tampil di podium. Itu ya, kira-kira gitulah. Jadi it's my dream gitu. Iya. Jadi sampai saya berpikir waktu itu, jangan-jangan nanti baru di S3 saya beri kehormatan kira-kira gitu ya. Tiba-tiba Allah menjawab, itu grand design, grand skenario oleh Allah lah ya. Jadi saya percaya ketika kita percaya sama Tuhan, maka Dia akan memberkati kita gitu, merahmati kita gitu ya kan. Nah, ini menariknya Pak Adri ya. Pak Adri ya dari Karo kan, Sumatera Utara sana ya. Tapi besar dan berkembang hingga sekarang ini ya di Jawa Timur Pak ya. Pasenya saya mulai dari, tentu saya dari SD sampai SMA itu berada di kampung. Ya, tentu. Tapi saya beruntung juga, saya sudah bisa membaca koran Kompas, walaupun itu telat. Jadi saya berteman dengan pastor yang di Assisi di sana itu, orang Belanda. Dia setiap hari Kamis itu sudah datang, atau Jumat gitu ya, dia sudah datang dari Medan, dari keuskupan sana, datang ke kampung saya di Tiga Binanga. Dia, karena saya punya kedai kopi, dia membawa saya tuh koran Kompas, tapi sudah bekas, sudah terkadang kan sampai di Medan pun pada saat itu belum ada cetak jarak jauh, belum ada. Satu sekarang ini juga. Kalau sekarang kan bisa cepat. Nah, saya sudah bisa membaca Kompas, udah baca koran. Saya sampaikan juga ke Pak Jakob Utama gitu ya dulu ya, bahwa saya ini bisa, wawasan saya berterima kasih loh kepada Kompas gitu loh. Saya senang membaca buku-buku bekas ya, membaca, dan ayah saya mulai dari saya SD, almarhum ayah saya itu sudah membelikan saya majalah Bobo gitu. Jadi saya udah tahu Denny Manusia Ikan. Jadi budaya baca, maksud saya di sini, walaupun saya tinggal di kampung, saya tidak jauh tertinggal lah. Walaupun informasinya saya dapat telat. Buku itu penting ya Pak. Buku sangat penting, membaca sangat penting. Itu jadi. Sekalipun kita tinggal di kampung, saya bisa membuka cakrawala saya tidak hanya Indonesia loh. Dan sampai saat sekarang masih Pak. Masih. Ini. Bahkan saya punya satu penyakit gitu loh. Karena waktu saya kuliah, bukan saya ini, maksudnya kalau membeli buku dan sebagainya itu kan bagi kita masih barang mahal waktu itu ya. Setuju.
Sehingga ya saya lebih banyak inilah. Sehingga pada saat saya sudah memiliki sedikit uang lah, sudah mulai bekerja, saya itu kalau ke setiap buku itu bisa membeli buku banyak gitu. Makanya di rumah ada perpustakaan. Saya punya perpustakaan pribadi, di ruang tidur saya pun banyak. Tapi memang saya harus akui juga gitu bahwa itu satu hal yang memang penyakit dalam tanda kutip, tapi baik kan? Baik ya, Pak. Pembalasan dendam sebetulnya. Balas dendam, ya. Bahwa waktu saya balas dendam yang baik nih. maksudnya ketika uang saya terbatas, ya, saya pergi ke perpustakaan atau pinjam buku teman atau beli buku bekas ataupun buku dan dulu cara terbaik adalah minjem buku jangan dibalikin, Pak. Atau juga supaya kita itu saya ya namanya kita masih remaja ya waktu itu ya, ngirim surat cinta pakai majalah juga gitu di dalam majalah Anita Cemerlang kan zaman dulu gitu ya, atau majalah gadis kita beli di kabupaten. Jadi di kecamatan itu nggak ada. Nggak ada tuh ya. Jadi kalau setiap saya berada ke kabupaten, ke Kabanjahe namanya. Kabanjahe. Nah, jadi ada situ kios koran majalah ya saya beli lah ya. Jadi selalu tuh Pak ya. Selalu secara rutin sampai sekarang saya punya hobi membeli buku. Kalau membacanya mungkin karena istri saya marah juga, masih banyak yang dibungkus plastik juga belum sempat dibaca. Tapi saya selalu berusaha untuk itu. Jadi kekayaan saya juga adalah salah satunya saya mempunyai perpustakaan lah, walaupun belum banyak gitu, tapi saya suka mengkoleksi buku-buku, majalah, koran, kayak gitulah kira-kira. Walaupun sekarang sudah semakin canggih, saya belum terlalu terbiasa, paperless belum biasa, maksudnya kalau saya membaca itu kan ter-scroll dengan cepat. Cepat, bener Pak. Ya. Kalau ini saya bisa ulang-ulang, ya kan? Pak masuk Surabaya itu kapan Pak Adri? Saya masuk Surabaya, jadi saya begitu lulus tahun 93, 94, tanggal 1 Juli saya sudah berada di Surabaya, bekerja sebagai profesional. Jabatan saya pertama adalah sebagai HRD and General Affairs Manager di Sidoarjo, ditempatkan di Sidoarjo. Di perusahaan yang sekarang ini? Enggak, namanya dulu PT Dua Sekawan Propertindo. Oh, emang langsung di properti Pak? Ya, di properti saya direkrut dan saya memulai dari titik nol. Dan beruntungnya saya bekerja karena ownernya adalah juga itulah mentor terbaik saya yang pertama, namanya Johan Teja. Sekarang staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau lah yang mendidik saya karena mulai dari titik nol. Jadi saya merangkap juga sebagai super beliau, asisten beliau, jadi sekretaris beliau. Justru di sana ada chemistry. Dan saya banyak mendapatkan ilmu karena saya juga karena posisi berdua membebaskan tanah. Saya cukup dekat dengan beliau. Saya karena akhirnya juga yang melakukan rekrutmen, General Affairs, saya mulai berhubungan dengan satpam sampai jenderal, kira-kira gitu kan. Itu kelebihan Mbak Andri itu kan. Ya, di situ saya di bawah bisa, main di atas bisa. Jangan salah bahwa teman-teman yang dulu masih misalnya tukang ukur, sekarang sudah kanwil, ya kan, sudah kepala kantor. Semua orang punya sisi baik Pak ya, sisi positif. Yes, dan berkenalan dengan semua orang saya lakukan karena memang yang namanya General Affair itu kan harus berhubungan semua kan, perizinan, kita ketemu dengan para petinggi-petinggi atau para aparat dan semua, kita berteman baik. Saya memiliki jaringan yang cukup baik dengan dunia perbankan, dengan dunia stakeholder real lainnya. Stakeholder property Pak ya. Yes. Terus akhirnya dari sana terus ke Podojoyo. Iya, jadi saya setelah krisis tahun 98, setelah saya selesai merestrukturisasi perusahaan saya yang lama Dua Sekawan Group ini, saya membuat perusahaan sendiri juga, ya, membangun perumahan polisi terbesar, salah satu yang terbesar di Jawa Timur, diresmikan oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Sutanto, dihadiri oleh almarhum Pak Yusuf Asari selaku Menteri Perumahan, dan Bapak Kodradi selaku Direktur Utama BTN. Ya, itu medio di bawah 2006 tuh Pak. Ya, saya di 2001 saya sudah memiliki perusahaan sendiri. 2021. Ya, dan saya di situ saya baru menempat, memang pada tahun 2009 ada lumpur lapindo, lumpur di Sidoarjo lah ya. Di situ ada semacam kontraksi juga lah. Tapi bagi saya itu ujian dari Allah, alarm. Hey Adri,
kamu jangan sombong, kamu harus bahwa dunia ini memang saya membangun perumahan untuk anggota Polri ini juga merupakan di samping ya Pak Yusuf Asari ada satu katanya yang luar biasa, maksudnya ini juga motivasi bagi teman-teman pengembang FLPP bahwa Ananda Adri, saya tahu bahwa Anda membangun rumah sederhana ini untungnya tidak terlalu banyak. Tapi yakinlah Ananda bahwa Ananda adalah ahli surga. Nah, maka bagi teman-teman yang berkecimpung mengembangkan perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu saudara-saudaraku semua adalah ahli surga. Saya mengutip kata-kata Pak Yusuf Asari. Jadi banggalah kita, bahagialah kita ketika kita bisa membahagiakan orang. Jadi kalau saya bilang untung nggak untung itu bohong. Tapi kalau sedikit ya betul, tidak sebanding dengan yang kalau kita membangun komersial. Itu the realistis. Tapi kalau volumenya besar juga kan sama saja kan. Jadi kita harus semangat lah kalau dalam bekerja itu ya. Jadi saya membuat itu, nah sehingga saya bergabung juga dengan Pak Teguh Kinarto di Podojoyo Master Group ini karena beliau adalah Raja RSS di Jawa Timur. Di Jawa Timur yang tahun berapa tuh Pak akhirnya Pak? Saya bergabung dengan beliau kira-kira 12 tahun yang lalu. Alasannya apa nih Pak? Ingin lebih besar? Jadi saya selalu ingin lebih besar dengan sinergi. Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Kita harus bergabung tentu sesuai dengan porsinya. Jadi kita harus berguru. Tidak semata kepada materi. Ada kepuasan-kepuasan batin kita ketika kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Ya tentu materi penting kan? Tapi itu akan mengikut, Pak. Mengikuti, makanya kita punya prinsip dengan Pak Teguh, ya kan? Untuk sukses itu perlu 10 langkah gitu ya. Jadi langkah pertama apa? Semangat. Semangat sampai nomor 9 semangat. Baru nomor 10 uang. Itu filosofinya gitu. Wah, jangan bilang wah kita nggak perlu uang, itu bohong. Omong kosong. Kita perlu uang tapi itu nomor 10. Nomor 1 sampai nomor 9 adalah semangat. Jadi saya sangat enjoy bekerja bersama beliau ya. Saya juga beberapa perusahaan menjadi direkturnya anak perusahaan ya kan. Dan kita juga berinteraksi dengan berbagai stakeholder yang besar. Terus Pak dibuka dan juga kita ada juga unit usaha kita di investment banking ya. Tapi utamanya adalah properti real estate. Bahwa sekarang kita sudah menengah ke bawah, ada beberapa proyek kita yang bekerjasama dengan grup besar. Itu juga adalah transfer knowledge berbagi tadi. Yang besar belum tahu apa yang kita kerjakan. Satu, kita juga belum tahu apa yang dia kerjakan. Sehingga terjadi sinergi, menjadi satu win-win solution. Tapi yang terpenting adalah transfer knowledge. Kita tidak menjadi katak di bawah tempurung. Kita mengembangkan side bisnis kita ya. Dan ini di Ray sendiri kan Bapak sebagai Wakil Ketua Umum bidang advokasi dan perlindungan anggota. Kepala badan. Peran Bapak apa nih? Jadi Ketua Umum Pak Joko Suranto ini bersama Sekjen Pak Raymond dan bersama seluruh jajaran pengurusnya kan kita ingin mengembalikan marwah dan martabat Ray. Bahwa asosiasi ini harus juga bisa memberikan perlindungan. Perlindungan itu dalam arti kata positif ya. Bahwa kita tentu membela anggota kita, melindungi anggota kita, atau mengadvokasi daripada anggota itu. Tujuannya ini adalah supaya kita menjadi orang yang profesional dan bermartabat, ya kan? Nah, sehingga pada satu event maka saya menyampaikan untuk badan ini akan membentuk namanya Mahkamah Konstitusi Ray. Jadi Mahkamah Ray ini sebetulnya semacam Dewan Kode Etiknya lah. Nanti kita akan lagi susun ini, lagi ditugaskan oleh Ketua Umum, karena Ketua Umum ini concern. Semua permasalahan-permasalahan apakah menyangkut litigasi dan non-litigasi. Apa aja Pak nanti di dalamnya itu advokasinya? Advokasinya sebetulnya kan kita lebih banyak kepada pencegahan sebetulnya supaya anggota Ray ini bisa melek terhadap peraturan perundang-undangan, hukumnya bagaimana, perdata dan pidananya, ya terus tentang tata usaha negaranya bagaimana, sehingga jangan sampai
anggota ini juga tidak salah tahu salah jalan. Ya, salah satu contoh misalnya seperti PPATK ya. Itu kan transaksi yang 500 juta harus dilaporkan dan terus juga banyak sekarang tren ya, kecenderungan ada yang mempilotkan ya, itu benar, KPU dan sebagainya. Ini kan cukup membuat resah anggota kita gitu loh. Karena misalnya kewajiban kita yang sedikit tidak sebanding dengan aset kita, hanya karena persoalan itu bisa dipilotkan. Nah, ini kan cukup membuat bisa membuat anggota ini tidak tenang dalam menjalankan bisnisnya. Itu juga seperti juga persoalan-persoalan bagaimana tentang perizinan ya, tumpang tindih ya kan. Ini akan kita advokasi, dan itu nggak ada sekolahannya tuh Pak ya, di bangku kuliah nggak ada soal tapi pembebasan lahan. Iya, pembebasan lahan ini ada permasalahan dengan BPN, pesertifikatan, dengan warga dan sebagainya. Ini kita wadahin lah. Kita akan buat Mahkamah Konstitusi ini. Tahun ini juga Pak? Tahun ini kita akan launching di bulan 5 nanti. Sekarang sudah persiapan dan timnya salah satunya juga ada mantan sesmen Pak Dr. Iskandar, adalah bagian daripada sesmen Menpora. Pak Is. Dr. Iskandar bergabung di Iskandar Saleh. Beliau terima kasih juga mau menjadi pengurus di Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota. Next kita undang dia Pak. Harus ya, karena juga ada juga secara ininya kan keilmuan dan dia dari pemerintahan dulunya kan. Betul. Jadi ada juga di dalam kepengurusan itu lulusan-lulusan sarjana hukum yang terbaik lah ya. Saya rekrut, kita masukkan. Ada yang ahli terhadap PKPU. Kepailitan lah ya. Ada yang jadi sama Pak Adi dimitigasi dulu nih ya. Ya, kita tentu nanti kalau untuk advokasi atau itu kan pencegahan. Terus juga ada juga penindakannya gitu. Penindakan ini kita semacam lembaga istilahnya non peradilannya memediasi lah. Dan itu kan sesuai dengan tujuan negara pemerintah, restoratif justice namanya. Jadi kalau bisa penyelesaian permasalahan anggota ini tidak masuk ke ranah ke pihak hukum gitu loh. Jadi dan supaya di sana peran organisasi hadir Pak. Hadir, dan itulah niat daripada Pak Joko Widodo selaku Ketua Umum yang menekankan kepada kita betapa pentingnya, ya semua penting gitu ya, tapi kita juga harus mengambil bagian bahwa keberadaan daripada Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota ini benar-benar memberikan value, memberikan nilai kepada anggota kita maupun juga stakeholder ya. Dan juga ada Badan Perlindungan Konsumen juga ada gitu, satu rangkaian dengan kita nanti. Itu bagian dari bagaimana kita menegakkan ya, meluruskan. Jadi kalau memang salah, disalahnya di mana. Jangan diperberat ataupun ini. Jadi kita tetap berada di koridor bagaimana membuat tujuannya adalah supaya ini damai. Tapi bukan damai, memberi jalan tengah. Jalan tengah, maka juga kita memberikan kontribusi kepada pemerintah supaya restoratif justice itu jalan. Dan juga kita sudah beberapa kali diundang menjadi saksi ahli di kepolisian maupun di persidangan, dan itu adalah sumbangsih ya, bahwa organisasi ini bisa memberikan peran mendudukkan persoalan, karena setuju. Banyak hal yang peraturan perundang-undangan sendiri antara satu orang dengan yang lain kan sulit dia menafsirkannya. Apalagi menjalankannya. Sudah multi tafsir, apalagi menjalankan. Nah, itu coba kita step by step ya. Organisasi ini akan menghadirkan bagaimana keberadaan organisasi dalam memberikan perlindungan. Dalam perlindungan ini bukan melindungi begini, tapi kita membuat menjadi lebih mitigasi. Kita tetap salah, tapi jangan salahnya itu berlebihan atau sesuai lah. Dan juga tentu bagaimana salahnya ini diobatin. Nah, jadi buat pembelajaran. Iya, jadi maksudnya salah ini akan kita menjadikan ini bagaimana obatnya supaya jangan itu. Jadi kita
reward and punishment itu kan bukan artinya melulu vonis gitu kan, tapi kita bagaimana mencari jalan keluar, jalan tengah, win-win solution tanpa harus kita melakukan jurisdiksi lah atau melakukan tindakan-tindakan lebih. Kita mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam arti kata tetap di koridor hukum. Gitu. Pak, terakhir nih kita. Iya. Sekarang ini udah titik tertinggi dari pencapaian seorang Adri Istanbul Linggagaya, Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan ini? Saya merasa itu. Saya belum. Jadi saya merasa belum sampai titik pencapaian tertinggi sebetulnya. Jadi sebetulnya ini saya bercita-cita menjadi Presiden Republik Indonesia. Iya, dan ini serius. Jadi saya nanti saya kirim itu videonya juga. Waktu saya ngomong di podium wisuda itu saya ngomong kan cita-cita, harapan. Tentu juga kita harus realistis kan. Maka waktu saya bercita-cita di SMP saya diketawain itu. Wah. Tapi saya membaca menurut Imam Ghazali itu dan kata Bung Karno juga, bercita-citalah kamu setinggi-tingginya. Iya. Ketika Allah belum mencapaikan cita-citamu, minimal mendekat-dekati. Minimal mendekat-dekati. Kata Imam Ghazali loh. Kata Bung Karno juga gini, bermimpilah kamu setinggi langit, mencapai bintang, setinggi langit. Maka ketika kamu jatuh, ya pasti kamu berada di bintang-bintang. Nah ini yang nilai filosofinya. Maksud saya begini, saya dulu guyon waktu SMP, kalau saya nggak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, ya menjadi Presiden Direktur, sudah dong. Nggak juga jadi Presiden Direktur ketika itu. Saya menjadi Super Presiden Taksi. Tapi, ya nauzubillah min dzalik, saya bukan menjadi itu, tapi Presiden Republik Indonesia saya bercita-cita. Tentu realistis ya kan, ya tentu. Tapi saya meyakini apa kata Imam Ghazali, bahwa minimal nanti mendekat-dekatinya. Berkata dan berbuat yang baik. Berkata dan berbuat baik dan ya siapa tahu kan, kita nggak tahu. Tapi doa saya tadi kan terjawab. Setelah itu bisa juga terjawab. When kan. Tapi tetap kita semangat. Cinta tanah air, cinta kemerdekaan. Sebagai anak bangsa harus selalu memberikan nilai tambah. Ya, nasionalisme itu harus memberikan nilai tambah. Dengan kita membuat informasi yang baik, ya, mensiarkan kebiasaan-kebiasaan baik. Ini tentu juga bisa memotivasi, terutama untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain. Dan Ray adalah properti adalah Ray. Rumah untuk semua. Rumah untuk semua. Satu lagi Pak, saya penasaran. Ya di Ray Bapak tuh aktif lah, apalagi di pusat. Ketua umum silih berganti, tapi Pak Adi tetap berada di pusaran Ray pusat gitu ya. Ya, saya memulai dari DPD Ray Jatim tahun 94. Saya menjadi pengurus bidang, di mana waktu itu bidang organisasi, ketuanya adalah Bapak Haim Ridwan Hisam. Ya, ini salah juga mentor saya sekarang anggota DPR RI, dan saya sempat menjadi wakil ketua DPD Ray Jatim itu 3 periode, berarti 12 tahun. Dan saya sebagai sekretaris Ray Jatim, ya sebagai puncaknya saya sebagai sekretaris Ray Jatim, sekjen ya. Berarti sudah hampir kan rata-rata 3 tahun ya, 15 tahun saya di Ray Jatim, baru saya berada di pusat mulai dari wakil sekjen. Wakil ketua umumnya waktu itu adalah Bang Arthur Batubara. Bang Arthur inilah menjadi juga bagian yang luar biasa yang memberikan saya selaku pemimpin redaksi majalah Real Estate. Saya sempat menjadi pemimpin redaksinya. Pemimpin umumnya adalah Arthur Batubara. Dan kita punya event di mana membuat pameran bersama seluruh Indonesia kerjasama dengan Bang Benny waktu itu. Dan itu event yang cukup besar juga ya. Dan saya terus berkarya di DPP silih berganti ketua umum, mulai dari Pak Yan Mogi, Pak Agusman, terus sampai kepada Pak Teguh Satria, ya, terus semua Pak Edi Husi, ya, terus Pak Maharso, sampai sekarang, ya, dan Pak Sulaiman Sumawinata. Di situ puncaknya saya sebetulnya sebagai wakil ketua umum bidang pertanahan, di mana Pak Sulaiman ini benar-benar memberikan saya, Pak Eman ini
sebuah pemimpin yang luar biasa juga gitu ya, memberikan kita sebagai wakil ketua umum bidang pertanahan, di mana kami sama-sama lah ya, sebuah bekerja tim memberikan namanya Ray Award terhadap seluruh anggota, kepala BPN, kepala BPN yang berprestasi, kepala kantor maupun kanwil ataupun ini yang berprestasi, dan ini sungguh satu hal yang luar biasa karena award yang kita lakukan itu sangat diapresiasi oleh Pak Sofyan Jalil selaku Menteri ATR dan Kepala BPN pada waktu itu, dan seluruh dirjen-dirjennya semua sangat respect, di mana kita memberikan sebuah award itu berdasarkan penilaian kinerja. Tentu ada respect karena orang luar yang menilai. Ya, sehingga kerjasama kita dengan BPN itu cukup baik lah ya, dan juga banyak permasalahan-permasalahan anggota kita selesaikan dengan komunikasi yang baik terhadap bagaimana sertifikat itu bisa cepat selesai ya, mata rantai yang tadinya sedemikian panjang bisa kita singkatkan. Ya, kita berusaha terus, dan ini tentu juga di Ketua Umumnya Pak Joko Suranto ini juga semua lini, wakil-wakil ketua umum, kepala-kepala badan bekerja secara sinergi dengan satu tujuan, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada anggota. Bagaimana kita bisa juga tentu menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah tentunya, dan tetap menjadikan Ray sebagai garda terdepan. Garda terdepan, dan salah satu yang kita inginkan dan disampaikan oleh ketua umum bahwa Ray untuk kepada 3 paslon, supaya siapapun nanti yang terpilih, Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan harus ada. Itulah tujuan kita. Jadi Ray mengendorse ini adalah filosofinya tadi, bagaimana rumah untuk semua. Karena kita tahu amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945, rumah itu menjadi hal yang pokok, sama dengan sandang dan pangan dan papan. Dan kita sekarang menjadi papan dan beton lah. Tapi filosofinya kan begitu. Nah, backlog yang terjadi, bagaimana kita membuat supaya rakyat ini bisa memiliki rumah, karena menurut Bank BTN, burung pun memiliki sangkar. Masa kita sebagai manusia tidak memikirkan rumah? Nah, tentu seperti kata Pak Yusuf Ashari tadi, kalaupun kita mendapatkan untung yang sedikit, insya Allah kita menjadi ahli surga. Begitu, brotherku. Siap, thank you Pak Adi. Next to buat obrolan selanjutnya Pak. Terima kasih, dan masih banyak saya mau ceritakan, tapi ini sungguh luar biasa. Dan saya senang juga bahwa kita bisa bercengkrama di pagi hari ini. Dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kita semua. Ya, dan tentu salam Ray dan sukses selalu. Siap. Thank you Pak Adi. Ya.